Shalom. Horas madihita saluhutna. Seluruh pendeta dan situa HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Nama minggu kita adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berikanlah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir
karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warta Jemaat buat kita hari Minggu ini, Minggu tanggal 2 Mei 2021.
Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Sintua Marudin Pitua Situmorang, umur 73 tahun dari Wik 1. Alamat Jalan Tanah Tinggi 12 nomor 24, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Istri Sonti Borumarpaung. Almarhum meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Yang kedua, Partangyangan Week. Untuk Partangyangan tanggal 5 dan 7 Mei 2021 yang akan datang akan dilakukan secara tematis dengan tema persembahan yang tertulis dalam 5 Musa 16 ayat 17 sampai 18. Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. Yang ketiga, Renungan Harian Hobasma channel HKBP Suprapto. Dimulai dari hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, gereja kita akan membuat renungan harian dalam bentuk video streaming. Untuk itu dimohon kepada seluruh warga jemaat dapat mengikuti setiap hari renungan Hobasma dalam Hobasma channel. Renungan ini dapat dibuka mulai pukul 4 WIB setiap hari. Demikian diinformasikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu kali ini bernama minggu kita adalah Minggu Kantate. Firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6.
Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga kehidupan umat percaya, kehidupan umat manusia haruslah bergantung kepada Sang Pencipta. Itu sebabnya ketika kita tadi membaca firman Tuhan di dalam Mazmur, pemazmur ingin mengajak kita, ingin membuktikan bahwa kehidupan dia selalu disertai oleh Tuhannya. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita adalah ciptaan dari Allah kita, Allah Israel. Kita adalah ciptaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah ciptaannya, kita harus mau untuk selalu memuji, memuliakan namanya. Serta kita juga harus mau untuk menyembah akan namanya yang kudus di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita sudah mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkat yang melimpah sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan kita selalu memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus mau untuk merespon akan berkat-berkat itu. Dengan apa caranya kita merespon, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kita mau untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Dia, serta mau untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kalau kita baca tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam Mazmur 150, pemazmur mengatakan kita memuji Dia dengan segala alat musik. Apapun alat musik yang diciptakan oleh manusia itu berasal dari Tuhan kita, itu berasal dari Allah kita. Maka dari itu apapun yang kita ciptakan di dunia ini, kalau Dia mengatakan tidak bisa kita ciptakan, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada manusia itu harus tercipta melalui kehidupan kita, maka itu akan tercipta. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang sudah kita adakan di dunia ini, kita buat di dunia ini, kita pakai, kita pergunakan untuk memuliakan namanya yang kudus. Itu makanya kalau misalnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita datang ke gereja, kebaktian, marminggu, ketika masuk di dalam, mau masuk ke pintu gereja, kita harus mau untuk menyiapkan hati kita. Segala yang diciptakan Tuhan, itu harus memujinya. Dengan kata lain, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, serta apapun yang kita bawa ke dalam gereja, itu haruslah memuji, memuliakan namanya. Bukan menjadi kita datang ke gereja hanya formalitas. Karena yang saya lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tahun 2021 ini semakin nanjak tahun, dari tahun 2000 sampai 2021 ini semakin banyak sekali orang Kristen yang menjadikan ibadah, yang menjadikan kebaktian itu hanya sebagai formalitas. Sehingga apa yang terjadi? Dia datang ke gereja, duduk, ketika dia duduk, dia melihat warta jemaat, dia hanya fokus kepada warta jemaat. Terlebih lagi kepada warta keuangan. Dia lebih fokus terhadap itu. Dia tidak lagi kusuk, tidak lagi fokus kepada Tuhannya, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali terjadi ketika di gereja banyak yang tertidur. Banyak yang tidak semangat. Karena tujuannya sudah berbeda. Dia hanya formalitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, kita mau diajak
agar kita merubah cara pandang kita, cara pikir kita, iman kita. Ketika kita datang kepada Tuhan kita untuk menyembahnya, hendaklah benar-benar kita menyembah Dia dengan hati yang tulus dan bersukacita. Itu sebabnya dikatakan tadi, dengan segala alat musik, apapun yang ada dalam hidup kita, haruslah kita pakai untuk memuji, memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Dikatakan haleluya. Di awal dikatakan haleluya, dan terakhir di ayat ini dikatakan juga haleluya. Haleluya, pujilah Dia, itu artinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, setiap makhluk yang sudah diciptakan Tuhan di dunia ini haruslah memuji, memuliakan namanya. Bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, segala hewan, binatang, itu juga ikut menyembah, ikut memuji nama Tuhan kita yang dahsyat itu, yang perkasa itu, seperti yang dikatakan di dalam firman ini. Saya ingin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman ini sama-sama dengan saya katakan, Allahku dahsyat. Katakan, Allahku perkasa. Allahku luar biasa. Katakan itu Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ketika kita sudah mau untuk menyaksikan itu, sungguh sangat indah, sungguh sangat nikmat, sungguh sangat luar biasa mukjizat-mukjizat yang akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita sudah mengetahui akan hal demikian, kita mau untuk memuji Dia, kita mau untuk memuliakan namanya yang kudus di dalam kehidupan kita, maka hendaklah Bapak, Ibu, kita mau untuk selalu meniru Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi teladanlah Tuhan kita Yesus Kristus, contoh di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus mengatakan, pergabus dohalak, nama dok maka holong yau, HP dihosomi donganna. Pembohongnya orang yang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudara-saudaranya. Dengan kata lain, kita juga menjadi seorang pembohong, munafik ketika kita memuji, memuliakan namanya, tetapi kita mau untuk membenci saudara kita, mencaci maki dengan kata-kata yang tidak patut kepada saudara-saudara kita. Kita sama sekali munafik, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita sama sekali seorang pembohong. Dengan demikian, jangan pernah lontarkan kata-kata negatif, tetapi kita lontarkanlah kata-kata positif kepada saudara-saudara kita. Saya sangat senang, sangat bersuka cita kalau ada jemaat yang selalu memberi semangat, memotivasi kehidupan sesamanya, terlebih lagi kepada para pelayannya. Saya sangat luar biasa, saya rasakan itu. Apalagi kalau misalnya setiap hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika mau ke gereja, saya ingin berkhotbah, ketika ada jemaat yang langsung menegur saya, menyapa saya dengan senyuman, dengan ketawa, bahagia, dan menanyakan kabar saya, Pak Pendeta Simanjuntak, apa kabarnya? Di situ menjadi motivasi bagi saya, di situ menjadi semangat bagi saya. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap umat manusia, setiap orang di dunia ini menginginkan kata-kata positif, menginginkan motivasi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya hadir di dunia ini, saya lahir di dunia ini, ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan saya. Saya harus menjadi pelaku firman di dalam hidup ini, untuk menyampaikan damai sejahtera, untuk menyampaikan sukacita, untuk menyampaikan kebahagiaan. Sebab saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memuji dan memuliakan namanya yang kudus di dalam kehidupan saya. Ketika kita berbicara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentang memuji, memuliakan namanya, segala makhluk pasti memujinya. Jangan pernah kita memakai pikiran kita, tetapi pakailah balance pikiran dan hati kita untuk memuji Dia. Sebab apa? Ketika kita memakai pikiran kita, kita pasti ragu akan memuji Dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita melihat kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, kita merasa kecewa,
sehingga kita tidak dimampukan untuk memuji Dia. Buat apa saya memuji Tuhan saya? Hidup saya begini, hidup saya sengsara, saya banyak tantangan, saya banyak pergumulan. Dia tidak pernah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Kata siapa? Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tetapi ketika ada kerikil kecil, kita mulai meragukan Dia. Sehingga jangan pernah pakai pikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi pakailah hati kita. Sebab ketika kita sudah balance hati dan pikiran kita berpusat memuji Dia, disitulah kita akan mengerti, kita akan paham bahwa berkat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Saya ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang yang mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan iman, tidak mengandalkan hati. Ada seorang anak ya, dia belum menikah, tetapi di dalam pendidikan dia sangat tinggi. Dia sudah mendapatkan titel profesor. Tetapi anak ini sudah berumur. Ketika itu datang orang tuanya. Dia sudah berumur tua ya. Datang orang tuanya mengatakan kepada anaknya ini, "Nak, kamu sudah profesor, semua sudah ada, tinggal satu yang belum ada, Nak. Menikahlah kau, Nak," kata ibunya kepada anaknya yang profesor ini. Kemudian si anak profesor ini, dia berpikir, oh kalau saya mau menikah, dia memakai pikirannya, memakai utok-utoknya. Dia berpikir, kalau saya menikah, saya profesor, kata dia. Saya pintar, apa-apa ada. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, profesor ini wajahnya ya nggak ganteng-ganteng amat ya. Muluhala kita mandok roa. Nah ketika itu dia berpikir, wah saya harus mencari yang cantik. Istriku ini, yang cantik, yang pintar seperti saya. Dia menginginkan yang cantik, padahal wajah dia roa. Nah kemudian dia mencari perempuan ini. Ketika dia mencari perempuan ini, mencari terus, dia berjumpa ada yang pintar, seperti dia pintar. Tetapi wajahnya roa, jelek perempuan ini. Kemudian dia melihat, oh enggak sama saya nih, kata dia. Kemudian dia mencari lagi. Ternyata ketika dia mencari tidak ada yang seperti yang dipikirkannya, yang cantik, yang pintar, tidak ada. Yang memiliki segalanya tidak ada. Kemudian pada suatu hari dia berjalan, dia melihat ada seorang perempuan, anak boru ya. Dia cantik sekali perempuan ini. Kemudian dalam hatinya dia mengatakan, di dalam pikirannya, ini cocok menjadi istriku yang cantik ini. Kemudian dia kenalan. Ternyata ketika dia kenalan kepada perempuan ini, anak boru ini walaupun cantik, alay otok. Kemudian dia berpikir, dihitung-hitung dia lah ini. Saya pintar tapi saya jelek. Dia cantik tapi dia bodoh, otok. Dihitung-hitung dialah dengan pepakai pikiran. Ketika dihitung-hitung dia, biologinya, nanti anak saya pasti ganteng kalau laki-laki dan pinter. Kalau perempuan anak saya pasti cantik dan pinter. Itu hitung-hitungan dia. Akhirnya dia menikahi anak tersebut, perempuan ini. Ketika menikah dia dianugerahi seorang anak oleh Tuhan kita. Kemudian ketika masih bayi, belum nampak ini, masih bayi, masih imut-imut. Bertambah umur si anak 1 tahun. Kemudian dia melihat 2 tahun, 3 tahun. Ketiga tahunnya dia melihat anak ini, dia melihatnya seperti melihat diri dia. Makin lama anaknya ini makin roa seperti dia. Loh, dia udah semakin mikir nih. Kemudian anaknya bertumbuh dewasa lah. Ketika sudah dewasa masuk sekolah, ternyata anaknya bukan hanya roa, tetapi anaknya juga otok. Komplit lah itu, roa dohot, otok amanginang. Ternyata ketika kita mengandalkan pikiran, belum tentu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab yang menjadikan itu hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun rencana, apapun rancangan di dalam kehidupan kita yang dirancangkan oleh Tuhan kita,
kita aminkan, dan kita mau untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya ingin Bapak Ibu Saudara-saudari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sangat jelas dikatakan di dalam firman itu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan kita yang lebih baik. Maka dari itu kita puji Dia, kita muliakan nama Dia, tetap kita aminkan segala kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sampaikan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah Dia yang selalu memberikan jawaban, yang selalu memberikan solusi yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Terlebih lagi pada hari ini kami mau untuk bersuka cita. Kami mau untuk mengucap syukur dalam segala hal ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Keajaiban-keajaiban telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di tahta-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman. Kami mau untuk memuji Engkau, dan kami mau untuk memberikan kata-kata motivasi, kata-kata-Mu yang memberi semangat yang positif kepada saudara-saudara kami. Kami tidak akan mengandalkan hanya pikiran kami Tuhan, tetapi kami mau mengandalkan keduanya, pikiran dan iman kami, hati kami di dalam hidup kami, sehingga kami lebih paham, mengerti akan rancangan dan rencana-Mu yang penuh damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami selalu Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkanlah akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita kumpulkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu dari kami, semua pendeta, semua parhalado, kepada Amang, Inang, Remaja, Naposubulung, HKBP, Suprapto. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.